Sahabat Rema yang terkasih, rasanya setiap saat kita selalu mendengarkan ayat-ayat dari kitab suci dan terlebih Injil tentang cinta. Mungkin saking seringnya kata cinta kita dengar, lalu kata itu tidak terasa lagi istimewa bagi kita. Terlebih ketika dalam kenyataan hidup, kita tidak merasakan, tidak mengalami cinta seperti yang kita pikirkan, yang kita harapkan, kita butuhkan, seperti yang dikatakan di dalam kitab suci. Tetapi mengapa seringkali gereja mengulang-ulang ajaran Tuhan tentang cinta ini? Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan ajaran cinta Tuhan? Ada orang bijak yang mengatakan, seringkali orang mudah jatuh cinta, tetapi tidak tahu hakikat cinta. Ada pitutur Jawa yang sangat menarik, kata bijak dalam bahasa Jawa yang menarik, yang bunyinya demikian. Yen mung rupa sing gawe atimu tresno, banjur kepiye anggonmu tresno marang Gusti sing tanpa rupa. Artinya, jika hanya rupa, jika hanya wajah yang membuat hatimu merasa mencintai, lalu bagaimana kamu mencintai Tuhan yang tanpa rupa, yang tanpa wajah, karena kita tidak pernah melihat wajah Tuhan? Dua kata bijak ini mau mengingatkan kita sekalian untuk sungguh-sungguh menyadari dan memahami apa itu arti, makna, dan hakikat cinta. Memang tidak jarang orang merasa jatuh cinta pada seseorang karena wajahnya, karena penampilannya, atau juga karena perbuatan tindakannya yang selalu memenuhi permintaan atau selalu menyenangkan hatinya karena keinginannya dipenuhi. Kita tahu cinta seperti ini, yaitu cinta karena ingin mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati kita atau memenuhi keinginan kita, adalah cinta yang egois. Dan cinta seperti ini akan mudah hilang, akan mudah luntur ketika wajah tidak lagi menarik menurut kita, ketika perbuatan orang tidak lagi selalu memenuhi keinginan atau permintaan kita. Bahkan sebaliknya, perbuatan atau tindakan seseorang, perilaku seseorang mengecewakan hati kita, maka cinta bisa berbalik 180 derajat. Cinta berubah menjadi benci. Orang yang dulu disayang-sayang, dipuja-puja, dipuji, sekarang menjadi orang yang mudah dicaci maki, orang yang mudah disumpah serapahi, orang menjadi mudah menjelek-jelekan namanya atau juga memfitnahnya. Cintanya hilang, berubah menjadi benci. Dulu, apapun akan dilakukan karena ia merasa akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Tetapi setelah orang itu melukai, mengecewakan kita, jangankan kita melakukan, untuk mungkin memandang wajahnya pun kita tidak akan mau lagi. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan hari ini dalam Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40, terutama ayat 37 sampai dengan 39 yang berbunyi, cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri, mau mengajarkan kepada kita makna dan hakikat cinta yang sesungguhnya, makna dan hakikat cinta yang sejati. Kalau kita
membaca atau kalau kita menerjemahkan kata cinta dalam bahasa Inggris, kita tahu semua cinta itu ditulis dengan kata love. Terdiri dari huruf L, O, V, dan E. Ada orang yang kemudian mengotak-atik kata love ini menjadi kata-kata kepanjangan dari kata love ini. Love, L, itu ditulis sebagai living atau menghayati, menghidupi. O itu our atau kita. V itu virtue atau kebajikan. Dan E itu everyday atau setiap hari. Maka kata love itu kemudian dipanjangkan dengan kalimat living our virtue everyday. Artinya menghidupi, menghayati kebajikan-kebajikan kita setiap hari. Dari kata ini sudah sangat jelas apa artinya cinta, apa makna dan hakikat cinta, yaitu menghayati, menghidupi kebajikan-kebajikan yang kita miliki, yang Tuhan tanamkan di dalam hati kita setiap hari. Living our virtue every day, menghayati, menghidupi kebajikan-kebajikan kita setiap hari, itulah cinta. Dan di dalam menghayati kebajikan-kebajikan itu, tidak hanya sekedar kita hidupi, kita hayati untuk kesenangan diri kita sendiri, tetapi kita menghayati, menghidupi kebajikan-kebajikan itu, melakukan kebajikan-kebajikan itu untuk menggembirakan, untuk membahagiakan orang lain. Maka Tuhan ketika mengajarkan kata cinta, demikian juga maksudnya, yaitu agar kita melakukan kebajikan-kebajikan yang dapat membahagiakan orang lain, karena ia merindukan, mengharapkannya, atau karena ia membutuhkannya. Sabda Tuhan, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri, jelas sekali mengajarkan agar kita melakukan perbuatan baik. Tetapi kita melakukan perbuatan baik karena kebaikan itu dibutuhkan atau diharapkan, dirindukan orang lain. Kita tidak melakukan kebajikan, kebaikan supaya kita dapat keuntungan. Bukan. Misalnya, kita memberi hadiah kepada orang lain, entah itu pasangan, pacar, anak, teman, sahabat, atau saudara. Ketika dia sedang ulang tahun, kita memberikan hadiah kepada dia supaya pada hari istimewanya kita dapat memberikan kegembiraan itu. Kita dapat menambahkan sukacita di dalamnya. Kita memberikan kebahagiaan kepada dia karena dia merasa mendapatkan perhatian dari kita. Kita memberikan hadiah bukan supaya kita nanti ketika ulang tahun juga mendapatkan hadiah. Mungkin yang lebih baik lagi, tidak. Memberikan kebaikan, kebajikan kepada orang lain, berbuat baik melulu hanya untuk menyenangkan hati orang yang dicintainya, atau berbuat baik untuk memenuhi kebutuhan keperluan orang yang saya cintai. Demikianlah yang Tuhan ajarkan kepada kita mengenai mencintai sesama seperti diri kita sendiri. Jika kita bisa mencintai sesama seperti itu, seperti yang diajarkan Tuhan, kita akan dapat juga mengungkapkan, menyatakan cinta kita kepada Tuhan yang tidak kita lihat wajah atau rupanya. Sahabat Rema yang terkasih, tentu mewujudkan, merealisasikan cinta yang diajarkan oleh Tuhan ini tidaklah mudah. Tetapi percayalah, yakinlah, dengan berkat Tuhan kita akan dapat melakukan, mewujudkan, merealisasikan ajaran Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Mencintai sesama
seperti diri kita sendiri, dan kita kemudian dapat mengungkapkan cinta kita kepada Tuhan seperti kehendak Tuhan. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa, akal budi, dan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran kita. Dengan berkat Tuhan, kita akan dapat mewujudkan, melaksanakan ajaran Tuhan ini. Dan kata cinta menjadi kata yang sangat istimewa dalam hati, dalam hidup kita, dan kita akan memperjuangkannya setiap hari. Oleh karena itu, mari kita mohon berkat Tuhan, supaya dengan kelimpahan berkat-Nya, kita semakin dimampukan untuk melaksanakan ajaran Tuhan, mencintai Tuhan dengan segenap hati, dan mencintai sesama seperti diri kita sendiri. Semoga berkat Tuhan senantiasa melimpah atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.